Kembali ke ayat 38. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa adabul qaul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu pencuri laki-laki dan pencuri laki-laki. Artinya pencurinya itu laki-laki. Wasariqatu dan pencuri perempuan. Artinya pencurinya adalah perempuan. Bedanya cuma ditambah tak, tambah itu dasar itu berarti perempuan. Enggak ada laki-laki. Faktomu maka potonglah aidiyahuma tangan keduanya, tangan yang laki-laki, tangannya perempuan. Keduanya itu artinya ya kalau pencurinya perempuan ya dipotong tangannya, pencurinya laki-laki tetap juga dipotong tangannya. Jazaan sebagai balas hukum bima kasaba terhadap apa-apa yang dia kerjakan, dia perbuat, dia usahakan sama kasaba itu. Nakalan juga sebagai pelajaran siksaan minallahi dari Allah. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Paham ya? Dalam apa? Dipotong tangannya yang curi. Siapa ini? Pencuri, pencuri laki-laki perempuan. Di dalam Islam, hukum Allah. Kalau ada orang mencuri, yang mencuri itu ya termasuk korupsi ya. Nolong, mutil, mencuri, itu sama ya. Istilahnya aja mereka. Itu hukumnya sebetulnya harus dipotong tangannya. Dipotong. Kalau di Indonesia ini diterapkan orang nggak wani korupsi. Iya. Nggak bisa lagi. Banyak yang buntung. Ya ini buntung. Kenapa? Kelihatannya sadis ya. Kelihatannya sadis. Kejam ya. Itu kalau mau dinalar itu kalau ini dipraktekkan ya akan menimbulkan efek jelas. Kalau dari nolong dipotong untung nggak ada. Nggak ada kalau untung. Tahuan semua orang tahu. Iya. Nah, kalau seandainya nggak dihukum juga di dunia kan nanti dihukum oleh Allah Ta'ala. Artinya, yang memang hadis akan mengorbankan satu orang, tapi menyelamatkan banyak orang. Subhanallah ta'ala. Namun kan ada dari kaum miskin orang bisa bayar utang, bayar utang. Dia, apa yang membeli dia yang mau.
Aduh ya. Tapi kan tidak begitu. Kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya bukan negara Islam tapi Pancasila. Undang-undangnya juga undang-undang dasar 45. Itu kita ada bineka. Cuman memang mayoritas penduduknya Islam. Jangan bangun ya. Ayam enak ini cuma tanam-tanamnya. Masih mau mencuri lagi. Nah, itu sebagai jajakan itu balasannya orang yang mencuri yang manusia. Bima kasaba terhadap apa yang dia usahakan, terhadap apa yang dia lakukan. Balasannya itu sebetulnya. Minallah, bukan nakalan, pelajaran, tapi pelajaran. Ya. Kemudian siksaan juga ada. Kita bisa nggak menerapkan itu? Bisa. Kalau kita beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Kalau kita beriman sama Allah, kita pasti yakin kalau Allah menyaksikan apa yang kita perbuat. Baik yang terang-terangan maupun yang bersembunyi, yang lahir maupun yang itu kan orang beriman itu yakin Allah menyaksikan. Walaupun orang nggak lihat kan Allah pasti lihat. Terus yakin adanya malaikat. Kita mesti percaya di dalam diri kita ada malaikat yang ngawasi. Namanya malaikat apa? Oke. Kita beriman. Kemudian beriman kepada kita. Al-Quran. Sekarang Al-Quran menyatakan bahwa di dalam Al-Quran hukum orang yang mencuri dipotong tangan. Bisa nggak dipraktekkan? Bisa seharusnya di sini. Saya caranya praktekkan gimana? Yang dipanggil ada enggak? Begini sebenarnya itu sulit ya. Prakteknya gampang, kita menerima dengan Al-Quran. Dan kita sudah baca. Kalau sudah tahu hukum Allah itu kalau orang mencuri dipotong tangannya, ya udah jangan mencuri kalau kamu dipotong Tangannya. aman nggak? Aman. Jadi setiap orang mau mencuri ingat nanti kalau mencuri dipotong Tangannya. nggak bakal mencuri karena Terima. masalah kita iman apa tidak ini loh. Ya itu masalahnya iman apa tidak kan gitu. Udah ya, paham ya? Oke, lanjut ya. Allah telah jujur hakim, maha perkasa, maha bijak. Ayat selanjutnya. Paman kaba bimbak didulmihi fa'aslaha, fa'aslaha, fa'inawah, tapi Allah kan juga susah di situ. Paman kaba, maka barang siapa yang mau bertobat mimba didulmihi sesudah berbuat kedoliman. Barang siapa yang mau bertobat sesudah melaksanakan kedolimannya, kerjaan syarikat, jalan kembali, meninggalkan kerjaan mencuri, dia tobat. Wa aslah amalan dan dia mau memperbaiki amalnya. Kalau bisa, kalau bermasa sudah dia tobat dan berusaha memperbaiki diri. Gitu ya. Fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu alaihi menerima taubat. Kenapa? Innallaha, karena sesungguhnya Allah Ghafurun itu maha pengampun, Rahimun maha penyayang. Tobat aja, tobat aja. Artinya seperti Allah atau mau mengampuni masa manusia tidak. Gitu. Paham ya? Kita lanjut.
tidakkah kamu mengetahui? Oke, udah. Ibu sekalian, tidakkah ibu mengetahui? Mengetahui apa? Nah, gitu ya. Allah, bahwa sesungguhnya Allah lahu kepunyaannya, miliknya. Apa yang miliknya Allah? Benar-benar milik Allah. Mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi dan bumi. Apa? Semua milik Allah. Di langit dan di bumi. Kerajaan di langit, kerajaan di bumi, semua milik Allah. Milik Allah. Kita numpang. Suka-suka Allah. ada nggak di dunia yang memiliki kerajaan? Nggak ada. Kerajaan langit milik Allah, kerajaan bumi milik Allah. kalau kerajaan langit, kerajaan bumi, kekuasaan langit, kekuasaan bumi ini milik Allah, baiklah Allah bebas ya. Pertama bebas, pertama itu kerajaan dikasih umur boleh nggak? Bunga dia. Itu kekuasaan diberikan pada Tuhan ini boleh nggak? Boleh. Ada yang bicara lagi? Ada kalau orang ngasih kenapa nggak? Oke. Pas mau waktu nanti umur kayak apa? Ada yang bicara lagi? Artinya udah dititipin umur nih kekuasaanmu, buat kamu yang kuasa sekarang. Terus dicabut sama Allah, umur saya cabut dari ini bisa nggak? Bisa. Kehendak siapa? Allah. Karena selengean. Ngaku. Dia yang punya. Makanya berdasarkan ini, lalu nanti di ayat lain ada yang begini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Kul, kalau kamu yakin kerajaan langit milik Allah, kerajaan bumi milik Allah, kekuasaan di langit milik Allah, kekuasaan di bumi milik Allah, kul, katakan enggak? Allahumma ya Allah, kan kayak pula kan? Allahumma ya Allah, malikal mulki, malikal mulki, pemilik kerajaan. Allah itu pemilik kerajaan yang di mana? Langit dan kerajaan yang di bumi. Allahumma malikal mulki ya Allah, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan, engkau berikan kekuasaan itu man tasha kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Berarti siapapun itu bukan kekuasaan dia, tapi kekuasaan Allah diberikan. Untuk ilmu sama, bahkan di ilmu kami mentasa, dan engkau pun mencabut, menggulingkan kekuasaan kerajaan dari siapa saja yang kehendaki. Kamu sama. Allah yang menghendaki. Ilmu manusia, pada ilmu kita, waktu inzuman tasa, dan engkau muliakan. Nah, waktu inzuman tasa dan engkau muliakan siapa saja yang engkau mendaki, waktu ilmu tasa dan engkau hinakan siapa saja yang engkau mendaki. Kalau orang dimuliakan oleh Allah, ya walaupun tadinya orang
orang brengsek 4 tahun lalu Allah angkat jadi orang mulia. Tapi kalau Allah hinakan walaupun punya jabatan tinggi, dihina-hina tuh nanti surat ini juga ada kan? Ada. Tidak. Berarti cuma sahabat dulu. Gaji kalau soal di tanganmu lah segala obat. Kenapa? Innaka ngakuli sesungguhnya kok maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari hal petunjuk ini kita nggak usah bingung. Siapa yang penguasa? Penguasa di langit dan di bumi itu Allah akan berikan kekuasaannya itu kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan mencabut kembali kekuasaannya dari siapa saja yang dikehendaki. Asik gak? Masih bingung? Ya. Ya nanti. Bukan sekarang belum tahu mau dikasih sama siapa kekuasaan. Udah ada yang tahu? Belum kan? Masih nanti itu belum tentu. Bisa jadi, bisa Tidak. sekarang cuman calon bisa jadi, Bisa enggak? jadinya nanti. Tapi kan bebas. Nanti langsung umum bebas, rahasia dong. Kamu jangan nanya, kamu ngobrol sama rahasia dong. Luber kan. Yang pasti siapa yang jadi itu bisa Allah. Karena Allah yang memilih. Ngapain gitu? Ya, ada orang tiba-tiba baik sama tangan. Ambil. Kasih sembah. Loh. Ada sih punya goreng. Orang ini dia datang ke rumah. Kasih beras. Itu dah. Cuma rumah. Lewat. Kita kan nggak minta. Iya. Tanya bukan begitu. Kasih kaos. Ini pakai. Oh ini baru pakai begitu. Jadinya kan belum tentu jadinya. Udah dibelain mati-mati ya, dibelain berantem sama tetangga, dibelain pada nggak mau akur tuh gara-gara beda Pendapat. kalau dia jadi sampai jadi apa? Rakyat. Iya. Begini. Kalau berantem terus mati masuk di taman makan pahlawan, tapi dapat ucapan. Turut berduka Cita. Udah yang akur, yang rukun, damai. Kita lagi pesta demokrasi seru-seruan dengan pada kecucu, pada kekutus itu kan hanya gara-gara beda bendera. Ya, kita dukung yang jadi pilihannya. Kapan? Nanti kan belum tahu sekarang. Nanti. Kekuasaan akan diberikan kepada siapa? Iya, ya. Ini enak nih pelajaran ini. Jadi makanya pakai inna itu. Enaknya ya dari itu. Ya. Alam taklam, analog. Tidakkah kamu tahu? Sekarang yang baca kan kita. Jadi kalau tidakkah ibu-ibu tahu? Gitu kan alam taklam itu. Tidakkah kamu tahu? Analog. Sebenar-benar sesungguhnya Allah itu lahu yang memiliki kepunyaannya mulku sama mati. Kerajaan langit itu kepunyaannya benar-benar bahwa kerajaan langit milik Allah, kerajaan yang di bumi juga milik Allah, kekuasaan di langit milik Allah, kekuasaan di bumi juga milik Allah. Karena dia miliknya, mau dikasih siapa boleh-boleh aja dong. Nggak ada yang bisa larang. Nggak bisa. Kalau Allah yang punya mah, semua kehidupan kita terlepas dari kodrat dari rodarnya. Makanya Allah punya kodrat, Allah juga punya irodah, punya kekuasaan, punya kehendak Allah. Walaupun prosesnya memang melalui hambanya. Tapi nanti Allah yang mengutek-utek hati manusia. Makanya yang mukhalifal dulu sapi kopi ala. Karena ada doa itu.
baik dalam membolak-balik hati manusia. Tetapkanlah hati kamu akan dirimu. Sekarang oke. Belum tentu nanti mah. Kalau di dalam dikutek, wah ini aja deh, gitu tiba-tiba berubah pikiran. Nanti itu masih mungkin nggak berubah pikiran? Masih. Jangan pada ribut, santai aja ya. Alhamdulillah kita mau pegang demokrasi. Ini enggak, ini jangan boleh ngobrol siapa? Dong. Kalau masalah itu nanti langsung aja dilaksanakan secara umum, bebas mau ngobrol sama mana dan rahasia. Dibumbar-bumbar. Aku ini Gitu kan aman ya? Enggak jadi betulan aja. Nah, karena kekuasaan di langit, kekuasaan di bumi, kerajaan di langit, kerajaan di bumi, makanya Allah itu Al-Malik, Malikin. Adanya semua manusia di dunia itu. Ya, karena dia, makanya Mu'adzibu Mayasa, Allah itu kuasa menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Siapapun kalau mau seksa, tidak peduli dia siapa, mana siapa kan dia. Kalau mau seksa dia yang kekuasaan milik. Nah, dia milik Mayasa, dan Allah punya kuasa mengampuni siapa aja yang dikehendaki. Ya kita mau gini kalau mau mengampuni mau apa? Bisa kita melarang saja. Ada kekuasaan bumi dia menyiksa siapa yang kehendaki, dia juga kuasa mengampuni siapa saja yang kalau mengampuni mau apa? Itu kan semua ada dalam kekuasaan Allah. Wallahu ala kulli dan Allah terhadap segala sesuatu dia maha kuasa. Kekuasaannya mutlak. Allah. Satu lagi ya, enak. Selesaikan ya. Tapi paham ya? Udah yang penting paham kok. Ya. Ya Rasulullah alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqawmin lam ya'tuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi yaquluna hadza fahduhu wa in lam tu'tahu fahdaru wa man yu'tahu falan tamlika lahu min Allahi syai'an ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun azim. Ya ayyuhar rasul. Ya Rasul ini yang dipanggil Rasul. Wahai Rasul. Layak suka, janganlah engkau bersedih hati, janganlah engkau berduka cita. Alladzina terhadap orang-orang yusari'una yang mereka segera, mereka cepat-cepat di dalam kekufuran. Janganlah kamu rasa sedih, janganlah kamu berduka cita menghadapi orang-orang yang tiba-tiba dia kufur. Tadinya itu tiba-tiba dia balik kufur gitu ya.
Siapa mereka itu yang tiba-tiba dia segera kubur? Al-Adina, yaitu orang-orang qalu yang mereka mengatakan amanah. Dia mengatakan beriman bi afwahihim, hanya dengan mulut mereka. Balam tu'min qulubuhum, tapi hatinya tidak beriman. Ada nggak beriman? Ada. Mulutnya aku mau beriman, padahal hatinya ragu. Siapa tuh? Skripsinya tinggal dirampung, nanti di wisuda jadi orang beriman. Tuh. Kalau saya menuduh sampean kafir, kan saya yang kafir, Mama. Ibu-ibu itu kok kafir? Padahal saya melihat saya juga belum beriman. Kafir. Nah, supaya tahu saya ini beriman cuma mulutnya aja, masalah hatinya. Nah, itu di Al-Quran, ya, buku surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, itu mesti ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu bla bla bla. Ya ayyuhalladzina amanu bla bla. Gitu ya. Nah, nanti ketika baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman wajibkan kamu puasa sebagaimana Allah wajibkan puasa itu kepada orang dahulu agar kamu beriman, agar kamu bertakwa. Kan kita baca itu. Kita kemarin puasanya alhamdulillah masuk beriman. Lupa. Yang kemarin 11 hari belum dibayar. Oh, raja iman raja. Puasanya enggak lapor. Rumahnya ditambah sedikit. Paham? Berarti belum. Jadi ini. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kamu kepada Allah sebenar-benarnya dipikir saya termasuk benar apa itu ada apa itu ada itu berarti belum. Ya, gampang nggak? Ya, kalau membantah. Ya, nanti baca sendiri aja di kamar. Nanti kalau mau ngeyel di kamar itu. Loh, mau ngeyel sama siapa? Kan tidak apa-apa kalau bilang begitu. Ya, udah selesai, udah dapat berapa ayat? Hah? Belum kemarin. Kan saya belum tahu. Waktunya sampai akhir. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih diberi kesempatan apa? Itu. Oh, perbaikinya gimana? Nah, bagi yang sudah tambahin cari ya ayyuhan nas. Karena apa? Yang beriman mestinya manusia. Nah, kita cari saya ini manusia benar apa enggak ya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bla bla bla. Oh, berarti saya cocok, berarti saya manusia. Kan gitu ya. Begitu aja jadi enggak jadi fitnah. Ayo kita buka buku awal tahun, akhir tahun kan kalau kita buka buku kita buka buku ya. Untuk diri sendiri mau nah, nanti di awal tahun kita mempunyai langkah baru sesuai dengan petunjuk yang kita buka di akhir tahun. Jadi tahun depan kita menjadi lebih baik atau buruk? Lebih sukses apa lebih terpuruk? Sukses itu. Karena kita sudah tahun ini saya rugi ya. 2024 harus untung. Enggak? Tapi kan langkahnya harus ngikutin. Ini yang bikin rugi nih. Nah, yang rugi ini yang kita kejar. Ini kan kita untung di sini. Ini rugi. Hitung-hitung banyakkan ruginya daripada untung. Pengen nutup kerugiannya apa keuntungannya dirugiin sekalian? Yang rugi biar jadi untung. Paham ya?
Buat siapa? Sendiri. Buat sendiri aja di rumah renungkan. Ya, kalau nggak sempat baca ayatnya kesuwen, langsung artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, nggak banyak. Ya Yohanes paling banyak 20. Kalau yang di awal kayaknya paling 14. Ya Yohanes di Namanu itu sekitar 89 ayat. Kalau 30 juz kan lama. Wah, akhir tahun mematakan Quran 30 juz lama ya kan? Kalau sama artinya. Tidak ada artinya, ada. Cuma 89 yang Yohanes di Namanu, yang Yohanes antara 14 sampai 20. Dikit ya? Langsung jam selesai baca itu. Dan kita sudah tahu siapa diri kita kan? Dengan baca itu kita tahu diri Kita. termasuk orang yang beruntung apa yang rugi. Ya udah enggak? Ya, kalau seandainya mau ngeyel, kalau mau bantah, ya bantah. Yang penting itu. Ya. Jadi ada orang yang beriman itu cuma lesannya doang, tapi hatinya belum beriman. Ya, Waminalatina hati dan juga orang-orang yang sama una yang kajibi dan itu senang sangat amat mendengarkan bohongan senangnya itu yang bohongan patamur karena sesuatu yang tidak pasti belum tentu malah yang pokok inti yang nggak pokok dikejar ke yang sementara diusahakan tunggu-tunggu yang kekal abadi di AB berarti kehidupannya hakiki sama una tadi sama una di kaum min apa tapi kaum yang lain daripada kalangan Yahudi lam ya'tuka yang tidak datang kepada kemudian yuharifuna kalimat biasanya suka ubah-ubah kalimat demi kepentingan bukan apa adanya tapi ada itu yang kadang-kadang bikin kecewa bukan dua kaki ya tapi ada apanya kan apa adanya apa ada apanya jangan lupa ya nanti gitu kan ada apanya apa adanya nah, makanya kamu nggak kecewa kecewa dulu ada yang nyumbang karpetnya diambil lagi ya. Karena apa Jadi kecewa kan nah, iya karena tadinya waktu ngasih ada apanya apa adanya terus pakai dalil-dalil barang pakai dalil diubah karena ada yang kira-kira bisa menguntungkan ya pakai dan yang nggak menguntungkan ya ayatnya nggak dipakai dari tempat-tempat yang benarnya jadi tidak melakukan sebagaimana mestinya. Ya puluna mereka suka mengatakan apa? Firqut itu mereka jika didatangkan kepada ini ambil aja. Baiklah untuk tahu dan jika ada datang kepada tempat baru kamu hati-hati. Ya kita selalu menerima itu ada orang itu ngomongnya kamu tidak dipakai. Wa man yuridillahu fitnatahu untuk kesesatannya dari fitnah itu juga termasuk kesesatan. Fitnah tahu itu kan fitnahnya. Fitnah itu dimana kesesatan. Idlah lalu menyesatkannya barang siapa yang Allah menghendaki mereka itu menjadi orang yang besar. Falam tamliku lahu maka sekali kamu tidak akan mampu menolak bagiannya. Kalau oleh ditetapkan oleh Allah susah menolaknya. Ya, tapi kita memberi petunjuk juga sulit. Maya jauh
para mutilalah bahwa itu para dia orang yang dikasih budaya orang pun nggak akan bisa menyesatkan kalau nggak sesat ya. Orang nggak bisa memberi betul pusat karena mereka mungkin awalnya saya sedikit pun. Kenapa? Mereka itulah aladina orang-orang lam yuridillahu yang Allah tidak menghendaki ayu tohiro untuk mensucikan qulubuhum hati mereka. Orang-orang itu hatinya tertutup, hatinya kotor, tertutup dengan kotoran dan Allah nggak berkehendak untuk membersihkan. Aslinya kita bisa nggak sih mensucikan diri? Nggak bisa. Mensucikan diri kalau kita bawa kemana-mana kotoran yang keluar dari mata kita kotoran, bloko, di kampung kayak bloko. Kalau di sini belek. Yang keluar dari hidung ya begitu, dari kupingnya itu bagaimana? Allah akan maha suci yang bisa mensucikan kita. Kalau Allah nggak menghendaki kita disucikan hati kita ya udah, ya harus terus hatinya. Orang yang begitu itu lagum untuk mereka itu di dunianya izun, dihinakan, Allah dihinakan oleh Allah itu dunianya. Walahum dan bagi mereka fil akhirati nanti di akhirat ada nazim akan mendapat siksa yang sangat besar, sangat berat. Makanya ya, iman itu bukan cuma di mulut tapi juga tulus ke dalam hati. Makanya iman itu urusan karena iman itu gampang diucapkan ya kan, gampang kita cari betul yang benar dari yang maha benar gitu. Kalau itu cuma prasangka manusia itu. Makanya dulu ya waktu masih di surat Al-Baqarah itu kan ada waminan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Waminan nasi dan dari sebagian manusia ini mayakulu ada orang yang berkata amanna billahi. Kalau ini beriman wa yaumil akhir dan saya juga beriman kepada akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak termasuk orang beriman. Imannya cuma iman kepada akhir, tapi hidupnya melupakan akhir. Padahal akhir itu baru lakamina mula. Itu lebih baik daripada yang mula. Tapi malah mengatakan kehidupan akhirat. Jadi cuma di mulut. Jadi orang-orang yang imannya cuma di mulut, tapi tidak beriman di dalam hatinya, gitu. Ini dari kategori. Akhirnya pekerjaannya apa? Suka bohong kan? Bohongan yang dilakukan. Akhirnya apa? Kenapa mereka begitu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma ya'da'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka apa itu? Yukhadi'una Allah. Mereka ingin membohongi Allah ada bohongi apalagi jenengan. Tiba-tiba jadi soleh, tiba-tiba jadi solehah, gitu ya. Allah kok dibohongin dengan gaya gitu. Tiba-tiba baik banget gitu. Yang sebelumnya boro-boro. Senyum juga enggak. Didatengin juga susah, diundang aja susah datang. Tiba-tiba mau datang dirinya. Jangan begitu banyak. Kenapa? Yukhadi'u. Mereka tidak menipu gaya Allah sama ibu Allah apalagi sampai. Baladina orang beriman gampang. Pakai baju koko, pakai sorban, pakai mobil datang, bawain aja sembako sama duit 2 juta. Mana percaya kita?
Thank you.